Bar. Follow. 3, 2, 1. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go! All sing your highline. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Kendil. Kali ini saya mau review drone pintar ini, DJI Neo. Saking pintarnya, saya nggak butuh remote sama sekali. Cukup bawa drone-nya, nyalakan, pilih mode Voila. Yap, inilah alasan utama saya beli Neo, walaupun udah punya Mini 3, buat dijadikan drone darurat. Contohnya ya buat dibawa jogging gini. Walaupun ukurannya tidak lebih kecil dari DJI Mini 3 mode lipat, tapi kita nggak harus bawa-bawa remote. Ini cocok banget buat jadi videografer pribadi, buat yang suka traveling sendirian. Oke, kita bahas dulu speknya secara singkat. Beratnya cuma 135 gram, ringan banget. Kecepatan maksimal bisa sampai 50 km per jam, tapi harus pakai remote. Jarak maksimal 7 km, ketinggian maksimal 120 meter, harus pakai remote juga. Waktu terbang maksimal 17 menit, kondisi ideal. Kamera sensor setengah inch, 4K 30 fps, Full HD 60 fps. Kapasitas 22 GB, gak ada slot memori eksternal. Untuk harga, kalau cuma drone aja di 3 jutaan. Sekarang kita bahas fiturnya Neo apa aja sih. Jadi setelah kita nyalakan drone-nya pakai tombol power yang ini, di sini ada tombol lain yang berfungsi untuk memilih fitur pintar. Ada follow, drone, circle, rocket, spotlight, dan direction track. Totalnya ada 6 mode ya. Yang pertama follow. Sesuai namanya, dia bakal ngikutin kita kemana aja. Jujur aja, ini fitur yang paling sering saya pakai. Untuk jarak dan ketinggian bisa kita atur lewat aplikasi DJI Fly. Untuk semua fitur bisa ya disetting di aplikasi. Yang kedua, drone. Drone-nya bergerak menjauh dari kita. Ini bagus buat memperlihatkan kita di tempat dengan view yang cakep. Bisa disetting dari jarak 2 meter sampai 10 meter. Yang ketiga ada circle. Drone-nya akan mengelilingi kita. Jaraknya bisa diatur dari 2 meter sampai 20 meter. Wajib diperhatikan di sekeliling lokasi ya, karena ini nggak ada sensor nabraknya. Yang keempat, roket. Drone-nya akan terbang ke atas secara vertikal. Bisa disetting dari jarak 4 meter sampai 10 meter untuk ketinggiannya. Di sini kelihatan ya goyang-goyang ketiup angin. Ya, ini konsekuensi nggak ada gimbal. Sebagai perbandingan, kalau Mini 3 walaupun drone-nya goyang, tapi videonya nggak goyang karena ada gimbal. Yang kelima, spotlight. Drone-nya akan diam di tempat,
tapi kameranya akan ngikutin pergerakan kita. Yang keenam, direction track. Ini mirip banget sama follow sebenarnya ya. Cuman kalau direction track, dia benar-benar ngikutin jejak kita. Jadi misal kita jalan belok-belok, dia akan ikut belok-belok juga. Kalau follow, dia ambil jalur terdekat ke kita, nggak peduli kitanya mau zigzag atau ngedrift. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah drone ini bisa jadi drone-drone pada umumnya? Jawabannya bisa banget. Pilihannya bisa pakai remote DJI atau pakai HP. Karena saya nggak punya remote DJI, jadi kita coba pakai HP aja ya. Kita hanya perlu connect lewat aplikasi DJI Fly. Seperti ini tampilannya. Tapi agak susah guys, karena bukan tombol fisik ya, jadi feel-nya beda. HP saya kecil pula. Ini jarak maksimalnya sekitar 50 meter ya, kalau pakai HP. Kalau pakai remote DJI bisa sampai 7 km. Di posisi ini sinyalnya sudah kurang bagus ya, jadi video di HP saya patah-patah. Jadi sekarang simpulannya ya guys, karena saya cuma punya 2 drone, jadi akan saya bandingkan sama DJI Mini 3. Jadi kenapa sih kok udah punya Mini 3 masih beli Neo? Yang pertama adalah kepraktisannya. Bayangin, kita hanya perlu bawa drone sekecil dan seringan ini aja udah bisa ngonten. Nggak perlu remote, nggak perlu HP, tinggal pencet tombol yang ada di drone. Mini 3 mana bisa gitu? Landing. Yang kedua, fiturnya lengkap banget. Rocket, drone, circle, follow. Mini 3 juga ada sih, kecuali follow dan direction track ya yang nggak ada. Tapi saya sadar sih, ini fitur yang keren banget. Yang ketiga, soal keamanan. Karena baling-balingnya terlindungi di semua sisi, jadi ini aman banget kalau nabrak orang. Paling kitanya aja sih yang nggak aman, soalnya habis itu dipukulin. Yang keempat, bisa jadi drone FPV. Ini juara banget sih. Mana ada drone aerial lain yang bisa jadi drone FPV, karena cara terbangnya aja beda. Tapi kita bahas nanti ya di video terpisah. Kebetulan saya belinya yang bundling FPV. Sekarang kita bicara kekurangannya. Yang pertama, video quality. Walaupun sudah 4K, tapi kalau dibandingin sama Mini 3 masih beda cukup jauh ya kualitasnya. Ukuran sensor kamera memang nggak bisa bohong sih. Ini ngaruh juga di performa low light. Jelas lebih bagus Mini 3 yang punya sensor lebih besar. Tapi kalau cuma untuk konten pribadi sih cukup banget lah pakai DJI Neo. Yang kedua, nggak ada gimbal. Ya masih wajar sih, karena kalau ada gimbal malah jadi nggak praktis. Apalagi memang ditujukan bisa jadi drone FPV. Yang ketiga adalah ketahanan anginnya kurang. Tapi ya wajar banget sih, karena bobotnya ringan dan powernya kecil. Dan yang keempat adalah nggak ada slot memori eksternal. Duh, ini sayang banget ya. Apalagi memorinya cuma 22 GB. Jadi harus rajin-rajin pindahin file ke laptop. Jadi itu guys, cerita pengalaman saya menggunakan DJI Neo. Intinya ini cocok banget buat yang nggak punya teman buat videoin, atau buat yang sering kecewa sama hasil di videoin pasangan. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan. Terima kasih. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone.